Halo teman-teman, sebangsa setanah air, kalian semua para pejuang dan pahlawan-pahlawan demokrasi di Indonesia. Aku udah dengar kabar ya bahwa kita udah mulai rusuh, udah mulai ada pembakaran DPRD di Makassar dan juga mulai ada penjarahan-penjarahan. Teman-teman, please, aku tahu kita semua marah, aku tahu kita semua jijik, geli dan udah muak banget dengan apa yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Tapi please banget teman-teman, jangan kita bertindak anarki. Kita lindungi terutama kaum-kaum minoritas, saudara-saudara kita dengan ras Tionghoa, agama-agama minoritas, dan orang-orang yang sedang berbisnis. Jangan sampai ada penjarahan teman-teman, karena ini nanti impactnya ke ekonomi kita lagi ke depannya yang akan menyulitkan kita lagi. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini jangan sampai itu menyulitkan bangsa kita ke depannya teman-teman. Kita jaga image Indonesia sehingga investor nggak takut, sehingga orang-orang nggak punya stigma buruk terhadap masyarakat Indonesia. Jaga persatuan, jaga solidaritas, kita saling jaga teman-teman semuanya. Aku mohon maaf aku nggak bisa ada di sana dengan kalian untuk berjuang bareng, tapi aku mencoba melakukan yang terbaik dengan platform yang aku punya. Teman-teman tenang, pulang ke rumah. Kalian punya keluarga, kalian semua masih punya masa depan. Kita semua harus sama-sama ngebangun bangsa Indonesia untuk melawan korupsi dan lain sebagainya. Kita butuh satu sama lain. Amankan diri kalian dan tolong pulang sekarang. Jangan lagi ada kerusuhan, jangan ditambah lagi. Yang kita akan lakukan, kita sedang berdiskusi untuk membuat demand-demand kepada pemerintah beberapa tuntutan-tuntutan yang harus dilaksanakan dalam 7 hari ke depan. Kalau mereka tidak bisa melaksanakan tuntutan ini, baru kita bisa demo lagi secara besar-besaran. Tapi tolong untuk saat ini, amankan diri kalian. Jangan sampai ada lagi pahlawan-pahlawan yang gugur seperti Afan, fasilitas yang rusak, karena ini nanti bisa jadi alasan untuk mereka korupsi secara besar-besaran dalam memperbaikinya. Sama-sama ayo kita saling rangkul, saling jaga, pulang, selesaikan, jangan ada tindakan anarkis, jangan ada penjarahan. Kita bangun bangsa ini bersama-sama. Aku sedang membuatkan tuntutan-tuntutannya. Kita lihat dulu respon dari pemerintah, apakah mereka bisa mendengarkan aspirasi kita atau enggak. Kalau memang enggak, maka baru kita kerahkan seluruh kekuatan yang kita punya, karena memang mereka sudah gagal untuk merepresentasikan kita. Tapi saat ini berikan mereka kesempatan dulu untuk bertindak dan amankan diri kalian masing-masing. Terima kasih teman-teman, please kita saling jaga, kita bangun bangsa ini bersama-sama. Terima kasih. Masuk. Bang, ayo bang, masuk bang. Tidak boleh mereka membela mereka. Ya, masuk semua. Jangan video. Sudah berapaan lu? Hidup TNI.
Ini kita pemirsa Reben, ini tepatnya terjadi di rumah Eko Patrio di Jalan Karangasem Kuningan ya. Beberapa warga sudah ngambil beberapa barang di rumah Eko Patrio. Tadi sempat chaos dalam penjagaan pihak TNI dan nah itu salah satu barangnya. TV sudah diamankan. Suasana di kediaman rumah Eko Patrio. Kita bisa lihat ya, tadi sempat di dalam itu tidak boleh merekam. Ya, beberapa orang melakukan penjarahan di rumah Eko Patrio. Pihak TNI sudah tidak bisa lagi membendung amarah warga untuk mendatangi rumah Eko Patrio. Seperti kita lihat ya, suasana ini di depan gangnya terlihat sekali, banyak sekali warga yang keluar. Nah itu dia pakaian yang ya, kita bisa lihat ya, ini berapa pakaian, barang, beberapa alat elektronik, itu TV sudah diambil ya. Ini beberapa pakaian juga. Ada koper, ada alat elektronik komputer. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman saat ini ya Indonesia lagi dalam ambang demo teman-teman, yang dimana masyarakat Indonesia bergerak untuk menyuarakan ya keluhan mereka kepada DPR teman-teman. Tentu dalam hal ini kita mengenal seseorang, sosok perempuan dari Batak ya, namanya Salsa teman-teman, dan dia mulai terkenal karena dia menantang ya salah satu dari DPR ya, anggota DPR teman-teman ya, namanya Ahmad Sahroni. Nah tentu dalam hal ini teman-teman kita melihat bagaimana reaksi dari Sahroni ini teman-teman, dan juga menerima tantangan dari Salsa tersebut teman-teman. Nah dalam hal ini kita membacakan komentar masyarakat Indonesia bagaimana tanggapan mereka. Dikata bahasa hidup sangat bermanfaat bagi bangsa ini. Beginilah baru mantap dek. Ya, pemerintah harus gerak cepat memenuhi aspirasi rakyat. Jika tidak, tampaknya negara ini bisa genting dan haus, bisa-bisa timbul revolusi dan pengadilan jalanan. Rakyat tinggal tunggu siapa yang akan jadi komandan. Nah artinya teman-teman, dalam hal ini kita melihat bagaimana ya negara kita saat ini yang terjadi ya kericuhan dan berbagai teman-teman di tempat-tempat lain. Dikatakan betul Mbak, lanjutkan dengan memantau kondisi sekarang. Dikatakan ibu ini sangat cerdas dan sangat mewakili rakyat. Dikatakan lagi semangat adik Sasa. Ya lanjut, dikatakan ya sangat mewakili masyarakat. Nah sisa ini teman-teman, kalau kita melihat dia berpihak kepada masyarakat ya, bukan dengan pribadinya sendiri, tetapi dia itu teman-teman ya, dia juga ya memberikan ya aspirasinya di dalamnya dengan baik-baik ya, sehingga DPR ini juga teman-teman ya ada sedikit ya kepedulian mereka kepada masyarakat. Kalau kita melihat sekarang ini teman-teman, keadaan yang semakin hari semakin banyak masalah di negara kita ini ya, dimana terjadinya demo ya karena awal dari mereka teman-teman joget-joget, dan mereka juga ya tidak menjaga omongan mereka kepada publik dan kepada rakyat teman-teman. Tentu dalam hal ini membuat rakyat geram, dan juga mereka tidak membuat mereka juga teman-teman ya benci dengan hal seperti itu, kesal dengan hal seperti itu. Sedangkan masyarakat mereka sangat kesulitan. Dikatakan mantap Mbak Salsa, tapi tolong jangan bikin narasi buat orang-orang yang dibayar untuk kepentingan pihak yang ingin Indonesia hancur.
Nah, artinya di situ teman-teman yang diberikan supaya orang-orang ini ya jangan sembarangan mereka hanya dengan keenakan saja teman-teman, tapi lihat ya bagaimana penderitaan rakyat yang saat-saat ini teman-teman. Dikatakan amin cantik ya, aku doain seluruh rakyat Indonesia. Dikatakan orang cerdas membeda, emang enak ngaku-ngaku wakil rakyat tapi nggak menjalani aspirasi dan ingin masyarakat selalu memperkaya diri sendiri. Hede. Nah, artinya di sini teman-teman ya, kalau kita melihat banyak sekali orang-orang ya di kalangan-kalangan ya, mereka mewakili rakyat, ternyata mereka memperkaya diri mereka sendiri teman. Mereka tidak tahu apa kesulitan masyarakat saat ini. Mereka tidak tahu teman-teman bagaimana keluhan-keluhan masyarakat saat ini. Mereka teman-teman mengalami ya hal-hal yang memang tidak terduga teman-teman, seperti makanan mereka tidak cukup dan sebagainya. Dikatakan lagi undang-undang perampasan aset koruptor tidak didengarkan tuntutan. Biarkan dulu, jangan dihalangi bos. Itu belum beberapa dibanding uang negara yang dikorupsi, hukum sebab akibat yang harus dilindungi. Siapa lagi kalau bukan rakyat? Nah teman-teman, dalam hal ini kita melihat bagaimana reaksi-reaksi teman-teman dan gejolak-gejolak pada saat ini sangat-sangat disayangkan teman-teman. Dikatakan di sini teman-teman, selamat malam sayang, dikatakan begitu ya kepada Mbak Sasa. Mereka memberikan ya aspirasi atau semangat kepada Mbak Sasa untuk membela negara kita kepada koruptor Indonesia yang saat ini. Dikatakan ya, yang jelas para pejabat tidak amanah dan tidak pro rakyat. Kita setuju Mbak Sasa, jangan jadi arkis kalau demo, kasihan ya, jangan rusak gedung milik negara kita juga yang dirugikan. Dikatakan kalau menurut gua ya si pemerintah ini akan gagal terus karena hasil pemilu juga bermasalah. Gimana mau ngurus bangsa, ngurus ijazah Jokowi aja pemerintah nggak sanggup. Nah dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana ya pendapat teman-teman kalian dalam hal ini, ya silakan memberikan tanggapan kalian dan juga komentar kalian, bagaimana tanggapan kalian tentang ya Mbak Sasa ini memberikan ya kebijaksanaan dan juga membuka wawasan masyarakat Indonesia ya untuk melindungi bagaimana kepedulian mereka juga teman-teman DPR ini kepada masyarakat. Teman-teman dalam hal ini silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda. Sampai ketemu di channel selanjutnya.